как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk sesi terakhir malam ini, yaitu wawancara khodam. Ya, sesi terakhir malam ini yaitu wawancara khodam. Ada klien nomor 9558. Di sini khodamnya adalah khodam favorit. Ya, ini kesukaan saya. Terus terang khodam ini kesukaan saya. Ya, jadi itulah kenapa kayak di hati itu masih ada kretek yang ya gimana sih, kayak ketemu mantan gitu loh ya. Jadi di hati itu masih ada kretek, desir-desir cinta gitu loh ya. Kalau memanggil khodam itu untuk hadir tuh wah, ya seneng, rasanya seneng. Oke, pertanyaan untuk khodam nomor 323 ya. Apa ini? Pertanyaannya apa ini? Apakah perintah yang saya kasih ke yang 323 sudah benar dan tidak membingungkan? Jawabannya masih membingungkan. Ya, masih membingungkan. Kenapa? Karena Anda terlalu formal. Ya, jawabannya masih membingungkan karena Anda terlalu formal. Afirmasi itu rileks aja, santai aja, kayak kita ngomong ke istri kita gitu. Ya. Yang pertama, panggil kodamnya hadir. Wahai kodamku, yang nomor 323, datanglah kemari, penuhi panggilanku gitu kan. Yang kedua, sampaikan masalahnya apa. Aku tuh sering dibully sama si A. Si A kurang ajar, kalau ngebully itu kadang gak punya udel, sampai bikin aku sakit hati. Sampaikan perintahnya apa. Coba dong, kalau dia lagi ngebully aku tuh buat dia lidahnya kegigit gitu loh, biar dia berhenti bully aku. Nah, enak kan gitu loh, kayak kita ngobrol gitu loh. Ngobrol biasa aja, santai. Kenapa? Karena kalau terlalu formal ya, kalau terlalu tegas, terlalu formal ya bahasanya ya, itu malah maksudnya itu nggak nyampe gitu loh. Karena khodam itu tidak membaca bahasa bibir ya, dia membaca bahasa hati. Makanya afirmasi itu disampaikan dari hati ke hati. Sama seperti kalau kita lihat pasangan kita misalnya, pasangan kita kadang cuma melihat kita sambil nangis gitu, tapi kita paham dia merasakan apa gitu. Bahkan kata-kata yang dia rasakan tuh nggak bisa kita ungkapkan saking rumitnya, tapi kita paham, kita bisa merasakan juga. Itu yang penting tuh di situ. Ya, yang penting itu dari hati ke hati. Kerezekiannya. Wah, yang 323, kemarilah, datanglah, penuhi panggilanku. Itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya apa? Aku ini bulan ini ada banyak pengeluaran misalnya. Ya, kebetulan rumah kena banjir, kejatuhan pesawat, akhirnya harus ngerenov genteng, motorku banyak protol misalnya, sehingga harus ganti motor. Banyak banget pengeluaranku bulan ini. Nah, sampaikan perintahnya apa, bantu aku gitu. Bantu aku untuk mendatangkan rezeki dari jalan lain. Mungkin orang yang hutang lama gak bayar-bayar, mungkin bonus tahunan, mungkin uang lemburan, mungkin proyek, mungkin apa. Cobalah tarik rezeki-rezeki yang masih jauh kayak gitu. Ah, itu kan enak gitu, penyampaiannya enak. Apalagi proteksi misalnya. Wayang 323, kemari, datanglah, itu kan panggil untuk datang ya. Yang kedua, sampaikan masalahnya apa. Aku itu punya juniorku itu namanya Bejo misalnya. Bejo ini kalau sama aku kok kayak nggak enak ya. Aku punya firasat kok kayaknya dia mau mengguna-gunai aku. Kenapa? Karena kok terkenal gitu loh, dia dari daerah yang guna-gunanya kuat. Sampaikan perintahnya. Aku perintahkan padamu untuk memproteksiku dari serangan yang sifatnya gaib maupun nyata. Enak kan? Bahasanya itu santai gitu loh, mudah dipahami, merangsuk, meresap dari hati langsung ke hati gitu. Ya, jadi bahasanya jangan terlalu formal. Jangan seperti kalau kita ngobrol ke komandan gitu loh ya. Jadi biasa aja, santai, yang penting nyambung. Kemudian apakah pertanyaan lain apa? Pertanyaan lain apa? Apakah bisa memberikan tanda-tanda yang lebih berasa?
Itu tanda selaras Mas ya. Jadi memang kalau sudah selaras ya dia akan hilang manifestasi, nggak seperti pertama kali kenal gitu. Itu sama seperti kalau Anda kenal istri Anda itu loh. Pertama kali lihat itu kan, wah, tatapan matamu menarik hati gitu kan. Getar-getar itu terasa gitu. Kalau pertama kali kenal itu. Nanti udah sebulan, 2 bulan tuh mulai kurang, getar-getar tuh mulai kurang. Setahun, 2 tahun getar-getar tuh udah nggak ada. Ya, sama, kodam juga begitu. Ketika pertama kali kenal dengan Anda gitu kan, pertama kali Anda pegang, Anda sentuh itu, strumannya kenceng Mas. Sebagaimana kalau Anda nyentuh istri Anda pertama kali itu, langsung cespleng gitu kan. Tapi kalau udah setahun, 2 tahun, udah 10 tahun, udah nggak kerasa lagi, getar-getar itu udah nggak kerasa lagi gitu. Ya sama seperti itu kan, udah selaras. Jadi kalau sudah lama mengenal kodam kemudian nggak ada getaran-getaran cinta seperti saat pertama kali dulu mengenal, ya wajar, tanda sudah selaras. Kalau Anda pengen lebih peka, amalkan ilmu kepekaan batin yang sudah Mbak Wira ijazahkan. Boleh Anda amalkan gratis ya. Gitu ya, tirakat. Mbah, saya ini bukan orang suci lah. Mau pikir saya ini juga orang suci? Enggak. Saya itu juga punya banyak kesalahan, juga punya banyak dosa, sama. Cuman Tuhan masih menutupnya. Tuhan tidak membukanya, Tuhan tidak memperlihatkannya. Sama, apa ada tuh orang yang suci selain Nabi? Nabi jelas suci, dijaga dari dosa. Kalau kita kayak gini, halah, dosanya banyak lah, sama. Tapi kan Tuhan itu, berdoalah padaku, kan gitu kan? Mintalah padaku, maka akan aku kabulkan. Kamu boleh berputus asa dari semua hal, kecuali satu, ampunanku, kecuali satu, rahmatku. Nah kita itu juga gitu Mas. Boleh kita merasa hina, itu boleh. Manusia ya kayak gitu, tempatnya luput, tempatnya salah, tempatnya dosa. Tapi kita jangan berputus asa dari rahmat Tuhan. Jangan berputus asa dari kasih sayang Tuhan. Gitu. Sama aja, nggak cuma Anda, saya juga. Dosanya ya banyak Mas. Ya, makanya Tuhan tuh masih mengizinkan saya ikut puasa Ramadan biar apa? Mengharap ampunan gitu loh, bisa ikut rombongan orang-orang yang bertaubat di bulan suci Ramadan gitu loh Mas. Gak apa-apa, namanya doa, namanya minta aja. Tuhan itu gak seperti kita yang kalau hina gak mau ngelihat itu. Enggak, Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang ya. Gitu, paham ya? Amalkan aja gak apa-apa. Kalau gak bisa puasa ya cukup diamalkan rutin setelah sholat. Sholat enggak ya? Kalau gak sholat coba sholat ya sebisanya. Kalau nggak bisa 5 waktu ya 1 waktu, kapan gitu yang bisa. Kalau udah bisa 1 waktu, tingkatkan lagi 2 waktu. Kalau udah bisa 2 waktu, tingkatkan lagi 3 waktu dan seterusnya. Mbak Wira nggak akan tanya gimana selingkuhanmu, gimana duitmu, enggak. Gimana sholatmu. Ya cobalah untuk sholat. Ya walaupun belum bisa 5 waktu, 1 waktu dulu lah. Minimal ada daripada nggak ada sama sekali. Gitu ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, untuk yang nomor 323 ini pengasihannya jos banget ya. Ini nanti testimoninya akan Mbak Wira sertakan ya di video ya, supaya pendengar semua tahu bahwa memang tuah pengasihannya kuat ya. Padahal pada sketsanya tidak ada tuah pengasihan. Kok bisa? Pengasihannya jalan kencang banget. Itu yang jalan ada tuah kewibawaan ya, membuat Anda nampak garang, jantan, dewasa dan maco seperti pria sejati. Itulah kenapa wanita-wanita itu terkindil-kindil, karena ingat, wanita itu tidak hanya senang pada laki-laki yang lucu. Banyak wanita yang senang dengan laki-laki yang berwibawa dan gagah. Enggak semua wanita senang laki-laki lucu seperti Pak Jokowi, seperti Anies Baswedan, seperti Nadiem Makarim. Ada juga wanita yang senang dengan laki-laki yang berwibawa, yang gagah, yang jantan seperti Pak Soekarno, seperti Pak Soeharto, seperti Pak SBY. Siapa yang nggak kenal Pak SBY sebagai sosok pria yang gagah? Semua tahu itu. Gitu ya. Nah, kewibawaan itulah yang membuat pengasihan itu jalan. Jadi memang wanita itu tidak hanya suka pada laki-laki yang melo, yang slow, yang melambai. Ada juga wanita-wanita yang senang pada laki-laki atau pria-pria jantan yang gagah kayak Leonidas itu loh, yang rajanya Sparta di film 300 itu loh ya.
Leonidas ya, King Leonidas kan, gagah jantan berwibawa, teriakannya keras gitu kan. Nah, kayak gitu loh ya. Jadi ini ya. Kemudian bagaimana perawatan yang diberikan, udah cukup apa belum? Jawabannya cukup. Kodam-kodam hasil ritualan Mbah Wira itu mereka masih sering makan ke sini. Jadi Mbah Wira yang membakarkan offering untuk mereka. Banyak pemahar-pemahar itu yang, Mbah, mohon maaf saya ini cewek, Mbah, kalau saya bakar dupa ya lucu, dicurigai jangan-jangan saya pesugihan dan sebagainya. Tolong Mbah Wira saja yang membakarkan. Gitu banyak yang kayak gitu ya. Mbah, saya ini mau melahirkan, titip dulu ya kodam-kodam saya biar di Mbah Wira dulu, nanti setelah saya melahirkan kodam-kodam akan saya tarik kembali ke sini. Nah, kayak gitu. Itu bisa juga. Ada juga yang seperti itu. Mbah, mohon maaf Mbah, saya sedang merantau ke luar negeri, di luar negeri nggak bisa Mbah bakar dupa karena pencemaran udara, tolong Mbah titip dulu kodam-kodam saya, nanti saya pulang dari luar negeri saya ambil kembali. Itu bisa. Mbah, tolong titip ke Mbah Wira aja yang ngasih offering, saya di luar negeri pun juga butuh dampingan kodam, biar mereka tetap menemani saya, tapi kalau waktunya makan biar ke Mbah Wira. Gitu juga bisa ya. Jadi jangan khawatir, perawatan itu udah Mbah Wira yang mengcover ya. Pemahar atau klien-klien itu terima beres kayak gitu. Kemudian untuk pertanyaan lain, gimana Mbah, apakah Eyang 323 betah dengan Anda? Jawabannya betah. Eyang itu merasa lucu dengan Anda. Kenapa? Karena Anda itu dianggap seperti sosok anak kecil. Jadi kayak Eyang itu merasa ngemong gitu loh sama Anda itu. Jadi ya enak aja gitu, santai aja, nggak apa-apa, it's okay gitu. Anda akan dewasa nanti pada waktunya, jadi nggak masalah gitu ya. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.